disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Irman SAG MSI, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil quwwatil matin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin. Allahumma jal hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami agungkan segala asma kebesaran-Mu karena Engkau yang Maha Mulia. Kami tadahkan tangan ke hadirat-Mu karena Engkau yang Maha mengabulkan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, terangilah hati dan pikiran kami dengan cahaya hidayah-Mu. Berikan kepada kami kemampuan menyusun dan merumuskan langkah-langkah konkret yang efektif, efisien dan visioner dalam mewujudkan percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Makassar yang baik untuk semua, maju, ramah dan toleran. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, penyusunan RKPD Kota Makassar tahun 2025 tingkat Kota Makassar pada tahun ini terselenggara setelah sebelumnya dilaksanakan musrembang tingkat kelurahan, kecamatan, hingga forum SKPD se-Kota Makassar yang menyerap dan menampung kebutuhan masyarakat Kota Makassar, sehingga pada hari ini kita bersama-sama hadir di musrembang tingkat Kota Makassar untuk mengakomodir kegiatan yang telah disepakati dan disetujui untuk RKPD tahun 2025. Untuk itu, marilah kita simak bersama pemutaran video highlight rangkaian penyusunan RKPD Kota Makassar tahun 2025, persembahan tim Media Bapeda Kota Makassar.
Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya laporan panitia pelaksana oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar kepada Bapak Andi Zulkifli, SSTP MSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili staf ahli Gubernur bidang perekonomian dan pembangunan, Ibu Dr. Since Erna Lamba, SPMP. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Makassar. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kota Makassar bersama anggota DPRD Kota Makassar. Yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Di sini telah hadir Bapak Kapolrestabes Makassar, Bapak Kapolrestabes Pelabuhan Makassar, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Makassar, Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Bapak Dandim 1408 Makassar, Bapak Dandem POM Kota Makassar, Bapak Komandan Wing 2 Kopasgat TNI Angkatan Udara, Bapak Dan Satrol Lantamal 6 Makassar, Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar, Bapak Danjon Marinir Lantamal 6 Makassar, Bapak Danjon A Pelapor Sat Brimob Polda Sulawesi Selatan, Bapak Kepala BPBS Kota Makassar. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar dan Ibu Ketua Dharma Wanita Kota Makassar. Yang kami hormati tim ahli pemerintah Kota Makassar. Yang kami hormati para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, kepala bagian, perusahaan daerah lingkup pemerintah Kota Makassar, para camat sekota Makassar. Yang kami hormati para delegasi kecamatan sekota Makassar. Dan yang kami hormati media cetak dan online serta para undangan peserta Musrembang RKPD Kota Makassar tahun 2024 yang hadir di tempat ini. Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan Musrembang RKPD yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 94 yang menyebutkan bahwa Bapeda melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrembang RKPD dan dilaksanakan paling lambat minggu keempat bulan Maret. Adapun tema Musrembang RKPD tahun 2025 ini adalah percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Tema ini dilatar belakangi adanya beberapa permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah yang menjadi fundamental dan esensial dalam fokus pembangunan seperti konsep Low Carbon City dengan Metaverse yang mendukung pencapaian visi misi pemerintah Kota Makassar serta sasaran pembangunan daerah sebagaimana terbuat dalam RPJMD. Tema tersebut diuraikan dengan beberapa konsep, diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang merata, pemberdayaan masyarakat, perlindungan lingkungan, akses yang merata, keadilan sosial, inovasi dan teknologi, kemitraan dan kolaborasi, serta penguatan kapasitas. Selanjutnya melalui kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami melaporkan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Musrembang RKPD Kota Makassar tahun 2025. Dasar pelaksanaan kegiatan: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. 4.
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Makassar tahun 2021 sampai 2026. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2023. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2024. Tujuan pelaksanaan: 1. Menyepakati permasalahan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah. 2. Menyepakati program kegiatan, sub kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi. Ketiga, penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi. Dan yang keempat, klarifikasi program dan kegiatan, sub kegiatan yang merupakan kewenangan kota dengan program kegiatan kelurahan yang diusulkan berdasarkan hasil musrembang kecamatan. 3. Output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan musrembang RKPD Kota Makassar tahun 2025 ini adalah: yang pertama, hasil kesepakatan penyelarasan serta klarifikasi program dan kegiatan atau sub kegiatan yang diusulkan berdasarkan hasil musrembang kecamatan dengan program dan kegiatan sub kegiatan SKPD serta pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kota Makassar. 2. Berita acara kesepakatan hasil musrembang RKPD tahun 2025 yang ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan. 4. Peserta musrembang RKPD Kota Makassar tahun 2024 dihadiri oleh: yang pertama, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Makassar, unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kota Makassar, pimpinan DPRD beserta seluruh anggota DPRD Kota Makassar, tim ahli pemerintah Kota Makassar, para asisten, staf ahli, kepala daerah, kepala perangkat daerah, perusda lingkup pemerintah Kota Makassar dan camat sekota Makassar. Kemudian delegasi kecamatan sekota Makassar, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, kemudian organisasi kemasyarakatan, ormas, NGO, LSM, asosiasi profesi, akademisi, media cetak dan online, dan para kepala bidang lingkup Kota Makassar serta para kasubag perencanaan pelaporan lingkup Kota Makassar. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 yang bertempat di Claro Hotel Makassar, Jalan Andi Pangeran Petarani nomor 3, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Demikian laporan yang kami sampaikan dan mohon kesediaan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili serta Bapak Wali Kota Makassar dapat memberikan arahan sekaligus membuka acara musyawarah rencana pembangunan rencana kerja pemerintah daerah Kota Makassar tahun 2025. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin undangan yang kami hormati, penyusunan RKPD Kota Makassar juga menampung pokok-pokok pikiran DPRD untuk mengkaji permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah, rapat dengar pendapat, dan atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang kemudian dimasukkan ke dalam SIPD dalam bentuk program dan kegiatan. Untuk itu kita dengarkan bersama penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Kota Makassar yang akan disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Makassar. Kepada Bapak Rudianto Lalo SH MH, kami silahkan. Ibu Sarce, staf ahli Gubernur Sulawesi Selatan yang saya hormati, Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Haji Ramdan Dhani Pomanto, beserta forum koordinasi pimpinan daerah Kota Makassar, yang maafkan saya tidak menyebut satu persatu. Yang saya hormati para kepala UPD dalam lingkup pemerintah Kota Makassar, hadir juga di sini anggota Dewan Provinsi Sulawesi Selatan, anggota DPRD Kota Makassar,
dan seluruh hadirin, khususnya di sini ada para ketua LPM sekota Makassar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya belum menyapa, di sini juga hadir rekan-rekan pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa menghadiri Musrembang tingkat Kota Makassar. Perkenankan saya Pak Wali, ini kalau saya baca teks ini panjang-panjang Pak Wali. Jadi saya mencoba mempersingkat bahwa Musrembang ini tentulah dalam rangka kaitannya kita menyerap aspirasi yang kemudian kita tuangkan nanti dalam rencana kerja pemerintahan daerah. Bicara rencana kerja pemerintah daerah, tentu di dalamnya ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. DPRD dalam menyerap aspirasinya tentu dilakukan melalui reses, dilakukan melalui rapat dengar pendapat bersama mitra kerja yang tujuannya adalah mendengarkan aspirasi masyarakat. Dan alhamdulillah untuk 2025 yang akan datang, DPRD Kota Makassar melalui pokok pikirannya telah menuangkan 499 usulan program Pak Wali. 499 program, dan kebetulan ini adalah masa terakhir periode DPRD Kota Makassar 2019-2024, dan insya Allah berikutnya 2024 akhir 2029 alhamdulillah sudah terpilih 50 anggota dewan baru yang di dalamnya mungkin masih ada anggota DPRD Oppo dan ada anggota DPRD baru. Inilah mungkin yang akan melanjutkan program dari DPRD Kota Makassar. Terakhir Pak Wali, Musrembang ini kami apresiasi dan berharap agar usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diperoleh melalui reses ini bisa menjadi prioritas program dari pemerintah Kota Makassar di tahun 2025. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan selaku perwakilan dari DPRD. Mudah-mudahan usulan dari DPRD yang masuk dalam HIPD ini bisa dilaksanakan di tahun 2025. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, pemerintah kota dan penghargaan atau reward ini untuk mendorong perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Baik hadirin yang kami hormati, berikut kami bacakan 3 SKPD peringkat teratas dalam penyusunan dokumen perencanaan terbaik tahun 2024. Untuk peringkat ketiga diberikan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar dengan memperoleh nilai 102,44. Selanjutnya, peringkat kedua diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dengan nilai 103,02. Baik, dan peringkat pertama diberikan kepada Dinas Pariwisata Kota Makassar dengan nilai 103,92. Kami undang Wali Kota Makassar untuk menyerahkan piagam dan plakat kepada para pemenang.
Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Wali Kota Makassar kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Dengan hormat kami silakan. Tes. 1, 2, 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya loyo LPM di belakang loyo ya. Kita tes lagi 1 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu baju baru kayaknya itu LPM di belakang ya. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukrilillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita banggakan, yang kita hormati Ibu Dr. Since Erna Lamba SPMP mewakili Bapak Gubernur. Yang saya hormati jajaran Forkompinda Kota Makassar, Ketua DPRD Kota Makassar. Tepuk tangan dulu Pak Ketua dulu. Ini luar biasa. Tadi beliau pidato tadi, insya Allah. Pokoknya doakan beliau mewakili kita di pusat. Ya. Yang kami hormati, yang kita banggakan, Ibu Kajari Kota Makassar. Yang saya hormati Pak Wakapolres Tabes Kota Makassar. Yang saya hormati Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Makassar. Yang saya hormati Yang Pak Kasdim 1408 BS Makassar. Yang saya hormati Pak Kapolres Pelabuhan Makassar. Yang saya hormati Danyon Marinir Lantamal 6 Makassar. Yang saya hormati Dandenpom 14 6 Makassar atau mewakili. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang saya hormati Danwing 2 Kopasgat TNI AU. Yang saya hormati, yang kita hormati para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan anggota DPRD Kota Makassar yang sempat hadir. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Yang saya hormati Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, Deputi Kepala Perwakilan Advisor Bank Indonesia Bapak Muhammad Abdul Majid Ikram, para pimpinan lembaga vertikal Kota Makassar, para tim ahli Wali Kota Makassar, para asisten, staf ahli, kepala SKPD, dan para camat, para lurah, LPM, RT RW, tokoh-tokoh masyarakat, dan terkhusus teman-teman wartawan. Di sini juga ada teman-teman NGO, LSM Sekota Makassar, dan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Musrembang Kota adalah sebuah ritual pemerintahan untuk menjaring semua pendapat, semua suara, semua usulan, semua ide, baik itu lewat jalur musrembang kelurahan dan kecamatan maupun lewat di teman-teman yang terhormat anggota Dewan DPRD Kota Makassar. Dari semua pendapat itu kemudian kita godok dalam rencana kerja pemerintah daerah Kota Makassar, terkhusus tahun ini karena sifatnya perencanaan, berarti untuk tahun depan. Tahun ini adalah tahun yang spesial bagi kita. Yang pertama, ini tahun pemilu. Alhamdulillah, pemilu tahap pertama sudah selesai. Menanti pemilu tahap kedua di November, 27 November yang akan datang.
Yang kedua, tahun ini juga rotasi kepemimpinan politik akan berlangsung, baik itu dalam tingkat presiden, legislatif dalam semua tingkatan, dan juga di beberapa kepala daerah. Kenapa saya bilang kepala daerah? Karena ada 274 kepala daerah akan mengakhiri masa tugas tahun ini, dan ada 270 kepala daerah yang mendapat SK masa jabatan kalau utuh 2026. Sekarang lagi dalam proses MK, apakah berakhir tahun ini ataukah berakhir tahun 2026, itu sementara berproses. Sehingga memang kondisi seperti ini kita harus membuat dua skenario, yaitu skenario 2024 dan skenario 2026. Kebetulan saya masuk dari 270 yang berakhir 2026 di SK, tetapi secara undang-undang bisa saja berakhir di 2024. Ada dua undang-undang, tapi kita tidak mempermasalahkan itu. Tapi paling tidak, apapun situasi yang kita hadapi, Musrembang ini adalah bahagian yang sangat penting untuk menentukan arah pembangunan di Kota Makassar. Sebagai laporan saya kepada seluruh masyarakat, izinkan saya menyampaikan bahwa positioning Kota Makassar hari ini mendapatkan positioning yang sangat kuat secara nasional, dan alhamdulillah secara internasional kita juga mendapat posisi yang sangat disegani, terbukti dengan berbagai macam perhelatan internasional, termasuk positioning kita sebagai speaker di hampir semua negara. Bahkan dalam level-level SKPD, teman-teman juga sudah mendapatkan positioning yang kuat secara internasional. Kita telah mencanangkan banyak kapasitas dari kota kita. Di periode saya yang kedua, di saat pertama kita rakorsus, di mana di situ tempat kita merumuskan peran dan isu-isu perkotaan dalam skala global. Kita telah mencanangkan Makassar menjadi kota metaverse, kota pertama di Indonesia, bahkan sedikit di dunia, yang mulai mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia metaverse. Sebagai gambaran, dunia metaverse kali ini sudah masuk di media sosial dengan istilah AI atau Artificial Intelligence. Sekarang suara kita bisa terekam, avatar kita bisa menari di situ persis dengan gaya kita. Bahkan sekarang media sosial begitu luas sehingga informasi bisa menjadi kuat, tapi informasi juga bisa menjadi bias. Kita atau pemerintah Kota Makassar telah melakukan beberapa standar-standar tentang metaverse, termasuk membangun data sendiri tentang data kependudukan yang berbasis QR code yang kita bisa langsung akses untuk kebutuhan metaverse kita. Di tahun kedua, kita mencanangkan Makassar menjadi resilient city, kota yang berdaya tahan. Sebuah tuntutan kota di dunia hari ini. Seluruh dunia lagi mempersiapkan kotanya untuk memiliki daya tahan yang kuat. Terhadap apa? Terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dunia yang makin hari makin tidak pasti. Kepastian atau hal yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian. Baik itu dalam sisi ketidakpastian ekonomi. Berita mengungkapkan bahwa Jepang sudah memasuki masa resesi, Jerman sudah memasuki masa resesi, dan alhamdulillah kita
masih baik-baik saja, walaupun beras tadi kita bersama Bapak Gubernur, kita bergerak bersama untuk mengatasi inflasi terkhusus beras. Semangat kita di Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Pak PJ Gubernur itu sangatlah luar biasa, sehingga hari ini begitu banyak hal-hal baru atau hal-hal yang dulu menjadi harapan bagi kita dan insya Allah akan menjadi kenyataan. Resilient City sudah mendapat banyak tanggapan luar. Terbukti hari ini Uni Eropa menunjuk Makassar menjadi tuan rumah Asia Pasifik untuk penyelenggaraan Climate Resilience and Inclusive Cities di Kota Makassar yang dihadiri oleh beberapa negara. Yang ketiga atau baru saja kita laksanakan tahun ini adalah Low Carbon City. Kita mendapat banyak pandangan dari berbagai dunia dan ahli-ahli yang terkemuka di dunia. Kita lihat pejabat Amerika yang mengurusi soal Smart City ASEAN dan Amerika menyampaikan keynote speaker pada saat Rakorsus kemarin, ditambah oleh para ahli dari Amerika, dari Jepang, dari Cina, dari Singapura, yang memang bukan ahli yang tidak mengenal Makassar, tapi kita telah melakukan join kerjasama yang begitu dekat dan mereka kenal betul tentang Kota Makassar. Mereka sangat optimis bahwa Makassar akan mampu bukan hanya menjadi low carbon city, tetapi juga menjadi net zero carbon city. Musrembang ini tentunya akan mempertemukan semua ide dan semua kapasitas yang kita ingin lakoni, baik dalam positioning kita sebagai kawasan regional Indonesia Timur, kawasan nasional Indonesia, dan kawasan global di seluruh dunia. Artinya, Musrembang ini bukan kacang-kacang. Benar, itu dari masyarakat di lorong yang mau menyampaikan ide. Tapi sesungguhnya, semua ide-ide inilah yang hari ini mendapat apresiasi begitu banyak pihak di seluruh dunia. Tahun lalu, kita diundang di Brussels Urban Summit. 400 kota berkumpul di situ. Alhamdulillah, saya cukup surprise, ternyata Makassar adalah salah satu kota yang cukup elitis dalam forum itu. Ternyata apa yang mereka minati adalah hasil musrembang kita. Dari 400 kota, hanya 8 kota yang diajak, yang bisa bicara dalam forum namanya Policy Debate, debat kebijakan tentang social cohesion, tentang kohesivitas sosial. Di antara 8 itu, Makassar masuk di situ, dan di antara 8 itu hanya 3 yang diwawancarai oleh TV Eropa, dan Makassar lagi di situ diwawancarai. Ya. Kemudian dari 400 kota itu dipilih 16 kota yang bisa berdiskusi dengan ratu, namanya apa, Ratu Belia namanya? Queen Matilda of Belgium. Ya, jadi Ratu Matilda. Tahu enggak apa yang mereka kagumi? Lorong wisata. Apa yang mereka kagumi? Makassar tidak rantasa. Apa yang mereka kagumi? Pemanfaatan bagaimana memberdayakan RT RW dan LPM. Sederhana. Ternyata di dunia itu hal-hal yang mahal. Apa artinya itu? Pentingnya musrembang mempertemukan semua ide kita. Sebagai laporan, minggu lalu di bawah koordinasi Bapak Gubernur, kami dipanggil menghadap Bapak Presiden bersama para bupati di Maminasata plus Pangkep.
Jadi saya bilang di Maminasata ditambahi saja jadi Maminasa Tapak. Bagus itu. Jadi tapak kan, tapak kan apa namanya? Kalau tapak itu paski. Apa namanya? Selalu tepat. Ya, tapak. Jadi kalau orang suka main apa itu tapak kira-kira begitu. Tapak itu skor. Nah. Alhamdulillah. Ini juga menyangkut aspirasi masyarakat. Yang pertama kami laporkan, tadi malam saya minta izin Pak Gubernur, ya, untuk mengekspos. Sayang ada aspek di sini lah. Kalau bisa dilihat gambarnya, saya lupa sampaikan teman-teman, dikasih lihat gambarnya saja. Yang pertama, Bapak Presiden mendukung ide Bapak PJ Gubernur untuk membangun stadion di Kota Makassar. Stadion itu secara teknikal saya diminta oleh Bapak Gubernur untuk, dia bilang bukan sebagai wali kota, sebagai perencana kota, saya coba plotting ketersediaan lahan yang ada di Sudiang. Nah, seandainya ada enggak? Oh, enggak ada di sini, Pak Ihsan enggak ada ya? Oh, enggak ada ya. Sayang enggak ada. Ada gambarnya sebenarnya. Saya mau kasih lihat ya, supaya tidak simpang siur di publik. Ada ya, coba disampaikan, diperlihatkan. Jadi waktu kami cek, karena keberadaan Sudiang itu berada dekat bandara, maka sebagai perencana yang pertama kita cek adalah safety. Tidak mengganggu atau tidak menjadi obstacle daripada penerbangan. Namanya KKOP, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. Di Google itu terlihat di situ batas-batas yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Jadi kami mengambil itu, dan perlu kami sampaikan, ada nanti gambarnya ya, bahwa posisi yang kita plotting stadion itu tidak masuk dalam garis kerucut dalam KKOP. Kemudian ketinggiannya pun kita cek 40 meter itu masih diperkenankan dalam ketinggian kerucut dalam KKOP. Nah, istilah teknikal ini. Kemudian kami coba stadion seperti apa yang cocok di situ. Saya bilang sama teman-teman, coba ambil Stadion Utama Senayan. Cocok enggak kalau kita masukkan di situ? Setelah kita memarking itu, kemudian kita masukkan, ternyata Stadion Utama Senayan pun cocok masuk di situ. Ya. Pada saat bersamaan, karena kepemimpinan Bapak PJ sangat-sangat merangkul semua kabupaten kota, pada saat bersamaan dengan segala kekurangan dan kelebihan baik provinsi maupun kota, saya menyatakan bahwa pemerintah kota akan mempersiapkan dana untuk sistem jalan yang ada di dalam kompleks Sudiang. Insya Allah setelah perubahan izin Pak Ketua, kita akan segera mewujudkan itu, karena ada beberapa pekerjaan kita yang saya kira tidak akan pernah tidak selesai ya, sehingga kita akan coba di zoom supaya di zoom di bagian bandara. Coba di zoom bagian bandara sana ya. Terus zoom. Oh, enggak kelihatan ya. Jadi nah, itu yang pertama. Ternyata pembangunan stadion ini tidak berdiri sendiri, tapi pembangunan stadion ini sekaligus memecahkan persoalan kemacetan yang ada di Maros dan yang ada di Goa. Dengan apa? Alhamdulillah, hal yang kedua yang didukung oleh Bapak Presiden, bahwa Maminasata kembali diaktifkan. Dengan beliau mendukung jalan tol lingkar luar, kayak jornya Jakarta, lingkar luar Makassar atau Maminasata, di mana mulai dari Pangkep ditambah di Pangkep, dan jalan lingkar luar ini
akan memecahkan kemacetan yang ada di jalan utama di Maros, karena orang dari Bone tidak perlu masuk Maros lagi, dia bisa lewat di jalan stadion yang baru. Orang dari Goa mau ke Pangkep atau mau ke Maros tidak perlu masuk Makassar dan tidak perlu masuk di Goa lagi. Jadi ini sudah menyangkut perencanaan wilayah yang terpadu. Yang ketiga, pada saat Bapak Presiden menyampaikan sambutannya pada saat peresmian Newport, beliau menyampaikan bahwa Newport kita adalah Newport kedua, atau pelabuhan baru kita adalah pelabuhan kedua terbesar di Indonesia setelah Tanjung Priok dan terdalam. Waktu itu beliau sampaikan bahwa ex pelabuhan akan dibuatkan city center baru. Tapi beliau berguyon, itu pun kalau Pak Dhani setuju. Di pidatonya dia bilang begitu. Ya. Maka kami langsung laporkan ke beliau, Bapak Presiden, sesuai arah Bapak Presiden dalam pidato Bapak Presiden, kami ada aspirasi bahwa city center yang akan dibuat di ex pelabuhan lama, kami mengusulkan untuk memasukkan convention center yang besar, sehingga mulai konser, mulai pertemuan internasional, mulai expo internasional, expo kelas nasional, itu Makassar menjadi bagian yang kuat. Maka positioning itu kami usulkan ke Bapak Presiden, dan kami sampaikan bahwa yang kami tahu salah satu konvensi yang terbaik di dunia itu ada di Jepang, di mana di situ markasnya Asian Development Bank, ada di Minato Mirai, Yokohama, dan saya ambil dari Google, saya masukkan di site ex pelabuhan, ternyata pas. Nah, jadi begitu cara meminta, Pak. Jadi kita sudah siapkan semua permintaan kita. Dan yang keempat, kami melaporkan soal kawasan bonded zone 1000 hektar di samping pelabuhan yang akan menampung hilirisasi, baik hilirisasi agro maupun hilirisasi industri. Bahkan beliau tanya kemarin waktu di Newport, berapa per meter? Saya sampaikan pengalaman Makassar sekian per meter. Wah, itu murah Pak Wali. Kalau di Jakarta sekian. Jadi kita jauh lebih murah. Dan kami sudah laporkan itu. Dan laporan terakhir adalah saya atas izin Pak Gubernur, saya melaporkan tentang kereta api. Nah, saya sampaikan, saya mohon maaf Bapak Presiden, sayalah yang menantang kereta api masuk Makassar kalau dia at grade atau di bawah tanah. Dulu kereta api kita adalah elevated. Amdalnya elevated, tiba-tiba dirubah ke bawah. Kalau dirubah ke bawah, maka dibutuhkan 7 meter landasan, jadi semacam bendungan akan dibuat. Dan kalau itu terjadi, maka akan ada banjir besar yang akan membanjiri gudang-gudang logistik kita. Langsung beliau tanya, berapa meter ke sana, berapa kilometer? 10 kilometer Pak Presiden. Oke, saya catat. Dan semua catat beliau sampaikan bahwa insya Allah catatan ini, kalau kita tidak mulai tahun ini, saya akan menjadi catatan penting untuk pemerintahan selanjutnya. Artinya kita sudah dapat cantolan soal itu. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, apa artinya semua ini? Musrembang mulai dari kelurahan, reses teman-teman dewan mulai dari masing-masing dapil, itu akan bertemu dengan kepentingan nasional. Sehingga Musrembang adalah hal yang sangat penting. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang telah memberikan pikiran-pikirannya. Bahkan saya pernah lihat di Prancis, di Paris, siapa yang memberi pikiran itu terus jadi, itu dicatat. Usulan siapa itu dicatat. Ya. Pernah kalau tidak salah di Hong Kong, itu ada anak SD yang pernah mengusulkan jembatan. Dan anak SD
ya, dengan sketsanya, dengan khayalannya, itu dicatat. Jadi Bapeda mulai kita mencatat pokok-pokok pikiran ini dan menghargai pikiran sekecil apapun, tapi dia memberi kontribusi, walaupun ini nanti dicatat di akhirat pasti, ya, jariah, tapi bagus dong kalau Bapeda juga mencatat, ya, sebagai penghargaan bagi orang-orang yang memberikan ide, sehingga orang akan senang memberikan ide, sehingga semua orang akan berkontribusi terhadap kotanya, dan orang akan mencintai kotanya. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, maka dengan itu terima kasih kepada teman-teman LPM, ya. Ini bajunya masih baju lama, ya. Tolong diperhatikan, ini, ya, ini harus baru lagi, ya. Ya. Apalah, cocoki. Sebelum insentif yang dia minta lebih baju memang saya bilang. Ya, terima kasih kepada tokoh-tokoh masyarakat RT RW, terima kasih kepada Dewan Lorong, terima kasih kepada tim ahli, ya, Prof Yusran ini dengan teman-teman ini selalu mengasistensi para SKPD juga, ya. Terima kasih kepada Forkompinda, tentunya tanpa bimbingan Forkompinda, saya kira kita tidak akan mendapatkan program-program yang teruji, ya. Pendampingan dari Ibu Kajari, pendampingan dari Pak Kapolres Tabes dan Pak Kapolres, pendampingan dari tim-tim ahli adalah bagian yang penting untuk mematangkan ide ini menjadi program pemerintah Kota Makassar. Maka atas semua itu, izinkan saya menyampaikan sekali lagi terima kasih. Harapan besar kepada Kota Makassar di kemudian hari, insya Allah begitu banyak kapasitas. Kita mau jadi kota Somber and Smart City, kita mau jadi kota dunia, kita mau jadi kota makan enak, kita mau jadi kota resilient, ya, kota low carbon, kita mau jadi kota festival tepian air. Banyak kapasitas yang kita akan wujudkan, sehingga Makassar, alhamdulillah, hari ini menjadi kota yang tidak lagi punya branding yang seram, tapi menjadi branding yang menarik, yang menyenangkan. Dan saya akan mewujudkan apa kata Bapak Presiden. Beliau bilang begini, Pak Wali, Makassar itu brandingnya sangat kuat, brandingnya sangat besar. Kenapa tidak dibikin? Jadi rupanya beliau lewat di CPI, dia senang lihat di CPI itu. Kenapa tidak mau keluar dari bandara sampai di hotel, rupanya di Rindra dia bilang. Sampai di hotel di jalan, saya lihat di Tanjung Bunga itu, Pak. Bikin koridor yang cantik. Dan insya Allah saya akan wujudkan itu. Ya, saya sudah mulai panggil beberapa orang termasuk jalan tol. Insya Allah kalau peresmian bulan 7 rumah sakit kita, ya, rumah sakit internasional kita di Tanjung Bunga, ya, rumah sakit Coto, ya, jantung, otak, untung cancer. Kalau tidak, kalau jantung, otak, lidah, selesai ini barang-barang, ya. Jadi jantung, otak, cancer, ya. Saya akan wujudkan harapan beliau seperti Shenzhen, kota yang menyaingi Hong Kong, yang diciptakan untuk lebih mendominasi Hong Kong dalam ekonomi, dalam kota yang tertata dengan baik. Untuk itu saya mohon Ibu Since mewakili Pak Gubernur untuk menyampaikan pengarahannya dan sekaligus membuka acara musrembang ini. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan kepada para teman-teman umat Islam. Izinkan saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Kita isi Ramadan dengan amaliyah yang lebih baik, yang lebih khusyuk. Dan kepada umat Hindu, izinkan saya menyampaikan selamat Hari Raya Nyepi. Semoga toleransi yang kuat, kebersamaan yang begitu indah akan membangun kota ini terus 2 kali tambah baik, dan Makassar insya Allah baik untuk semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Wali Kota Makassar atas sambutan yang telah diberikan. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dan arahan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan sekaligus membuka acara Musrembang dengan resmi yang akan diwakili oleh staf ahli Gubernur bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan, Ibu Dr. Since Erna Lemba SPMP. Kami silakan. Sebelum saya membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Selatan, saya ingin menyampaikan titipan salam hangat dan permohonan maaf dari Bapak Gubernur karena pada saat yang bersamaan beliau menghadiri agenda yang tidak dapat diwakilkan. Harapan Bapak Gubernur semoga acara ini dapat berjalan lancar dan sukses. Selanjutnya izinkan saya membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Selatan secara tertulis. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Yang kami hormati para anggota Forkopimda Kota Makassar, Ketua DPR Kota Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Kapolres Tabes Makassar atau yang mewakili. Yang kami hormati Dandim 1408 Makassar atau yang mewakili. Yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Makassar. Yang kami hormati Dan Santrol Lantamal 6 Makassar. Yang kami hormati Kapolres Pelabuhan Makassar. Yang kami hormati Danyon Marinir Lantamal 6 Makassar. Yang kami hormati Dandempon Makassar atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau yang mewakili. Yang kami hormati Dandim 2 Kopasgat TNI Angkatan Udara atau yang mewakili. Para anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan dan anggota DPR Kota Makassar yang kami hormati dan kami cintai, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, yang kami hormati Kepala Pertanahan Kota Makassar, dan juga hadir mitra kami, Deputi Kepala Perwakilan Afisior Bank Indonesia, yang kami hormati para pimpinan lembaga vertikal Kota Makassar, yang kami hormati Kepala OPD Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir, dan juga yang kami hormati para tim ahli Kota Makassar, para asisten staf ahli Wali Kota dan Kepala OPD Kota Makassar, para kepala bagian pimpinan Perusda dan Camat Sekota Makassar, para pimpinan perbankan Sekota Makassar, yang kami hormati para tokoh masyarakat, akademisi, wakil organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, yang kami hormati para pimpinan NGO dan LSM Sekota Makassar, dan yang kami hormati para LPM Kecamatan Sekota Makassar, dan yang kami banggakan para insan pers serta peserta hadirin undangan peserta musremban yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan anugerahnya sehingga kita diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Makassar tahun 2025 dalam rangka penyusunan dokumen RKPD. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017.
Pelaksanaan Musrembang RKPD tahun 2025 sangatlah penting dalam kerangka sistem perencanaan daerah. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi serta menyatukan pandangan tentang banyak hal menyangkut urusan-urusan pemerintahan dan juga pembangunan secara luas, sehingga program pembangunan selalu searah dan selaras dengan pembangunan di tingkat provinsi maupun di provinsi maupun di nasional. Secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota Makassar dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan atas segala dukungan, kontribusi dan sinerginya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam mewujudkan Sulawesi Selatan yang lebih sejahtera. Hadirin peserta Musrembang yang berbahagia, musyawarah perencanaan pembangunan yang kita laksanakan pada hari ini merupakan forum dialog antar seluruh pemangku kepentingan pembangunan sekaligus menyampaikan rancangan RKPD tahun 2025 yang memuat arah kebijakan, program dan kegiatan strategis beserta indikatif pembiayaan yang bertujuan untuk menyelaraskan serta sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dan prioritas nasional, serta melakukan verifikasi program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan kewenangan sesuai hasil Musrembang. Penyusunan dokumen RKPD merupakan bentuk perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan yang berorientasi pada proses melalui pendekatan teknokratif, partisipatif, politis, dan juga top down dan bottom up. Harapan kita hasil dari Musrembang ini bisa kita mendesain yang program-program dan kegiatan kita yang berbasis data dan sesuai kebutuhan masyarakat kita. Disinilah peran Musrembang yang memastikan bahwa arah kebijakan mulai dari pemerintah dipadukan dengan kebutuhan masyarakat dari bawah dengan melalui proses yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan aspek politis tanpa meninggalkan kaidah keilmuan. Koordinasi untuk pencapaian tujuan tersebut dilakukan dalam forum yang kita laksanakan secara berjenjang dari tingkat desa kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, yang selanjutnya dengan tingkat provinsi dan berakhir dengan Musrembang tingkat nasional dengan kewenangan di masing-masing tingkatan. Dengan pendekatan tersebut diharapkan tercipta kerjasama yang kuat antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka bersinergi dan berbagi peran dalam menjalankan program dan kegiatan prioritas pembangunan. Hadirin peserta Musrembang yang berbahagia, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya melaksanakan pembangunan melalui program dan kegiatan dalam berbagai urusan pemerintahan untuk mendorong perbaikan capaian kinerja pembangunan daerah yang secara umum dapat dilihat pada capaian indikator makro Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2023 sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2023 bertumbuh sebesar 4,51%, menurun dari tahun 2022 yaitu sebesar 5,09%. Namun demikian angka ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05%. Pertumbuhan yang positif terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah pertambangan dan penggalian sebesar 13,63%, diikuti jasa lainnya sebesar 11,22% dan jasa perusahaan sebesar 9,28%.
Untuk memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, harus dibarengi dengan pelaksanaan program-program recovery ekonomi khususnya pada sektor-sektor yang pertumbuhannya masih rendah. Sehingga di tahun 2025 diharapkan kita bisa mencapai pertumbuhan yang lebih baik. Tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan pada tahun 2022 yaitu sebesar 8,66%, meningkat 0,13% poin terhadap September tahun 2021. Sehingga sangat penting kita mendesain program-program dalam rangka pengentasan kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan turun sebesar 0,18% dari 4,51% pada tahun 2022 dan menjadi 4,33% pada tahun 2023. Capaian tersebut lebih baik dari capaian nasional sebesar 5,32%. Berdasarkan hasil dari Sakernas Agustus tahun 2023, 3 lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 35,84%, perdagangan besar dan eceran sebesar 17,53%, dan industri pengolahan sebesar 9,02%. Pola lapangan pekerjaan akan menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan Agustus 2022. Indeks pembangunan manusia pada tahun 2023 berada pada peringkat 17 secara nasional dengan nilai sebesar 73,46 atau meningkat 0,64 poin dari 72,82 pada tahun 2022. Ketimpangan pendapatan masyarakat yang digambarkan melalui Gini rasio pada Maret tahun 2023 sebesar 0,377. Hadirin peserta musrembang yang saya hormati, prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 merupakan agenda tahun kedua pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 sampai 2026. Prioritas pembangunan daerah ini dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 sampai 2026, serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, sambil menunggu penetapan tema RKPD tahun 2025, maka tema pembangunan daerah 2025 Provinsi Sulawesi Selatan mengangkat tema yang tercantum dalam dokumen RKPD, yaitu peningkatan perekonomian daerah dan sumber daya manusia yang berdaya saing, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan inovatif. Yang kedua, peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata. Yang ketiga, peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata. Yang kelima, pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari sistem perencanaan nasional, maka prioritas pembangunan provinsi dan kabupaten kota diarahkan untuk mendukung prioritas nasional melalui kerja sinergitas yang berintegrasi dari pusat hingga daerah. Adapun target kinerja pembangunan Sulawesi Selatan secara makro tahun 2025 adalah: yang pertama, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,67 sampai 6,82%. Tingkat kemiskinan sebesar 8,20%.
tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,03%. Yang keempat, indeks pembangunan manusia sebesar 74,49%, Gini rasio sebesar 0,356, PDRB per kapita sebesar 74,55 juta rupiah. Target yang disebutkan di atas merupakan target sementara sambil menunggu penetapan indikator makro dari pemerintah pusat. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kerja yang fokus dan terkoordinasi antar semua sektor dan pelaku pembangunan dengan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan program. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa program dan kegiatan yang telah kita rencanakan tadi, Bapak Wali Kota sudah menjelaskan, program-program yang luar biasa yang akan kita kerjakan, yang akan bersinergi dari program Kota Makassar dengan Provinsi. Harapan kita semua program tersebut untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar dapat segera dipercepat pelaksanaannya, sehingga harapan kita masyarakat dapat merasakan dari program tersebut. Peserta musrembang yang saya hormati, harapan kita seluruh kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya membuka musrembang RKPD Kota Makassar tahun 2025 secara resmi. Semoga Allah senantiasa memberkati dan melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Bakhtiar Baharudin, MSc. Sekian dan terima kasih. Baik, mohon izin kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1.
Selanjutnya, penandatanganan MOU Pemerintah Kota Makassar dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar yang disaksikan oleh seluruh Forkopimda dan staf ahli gubernur dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Penandatanganan MOU Pemerintah Kota Makassar dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait program perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan di Kota Makassar. Baik, mohon izin untuk foto terlebih dahulu. Terima kasih. Selanjutnya, kami undang Kejaksaan Negeri Makassar, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar didampingi PLH Kasidatun. Mohon izin PLH Kasidatun untuk mendampingi Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah Kota Makassar dengan kami hormati, berikut ini kita simak bersama sambutan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar kepada Ibu Andi Sundari SHMH. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Walaupun Pak Wali Kota melanjutkan acara bersama Pak Kajati sehingga Pak Wali Kota harus meninggalkan tempat, kita lanjutkan acara untuk rangkaian penandatanganan MOU antara pemerintah Kota Makassar dengan Kejaksaan Negeri Makassar. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK, Forkopimda Kota Makassar. Hadir di sini masih ada Pak Ketua DPRD Kota Makassar. Pak Kapolres sudah pulang ya? Kapolres Tabes Kota Makassar yang diwakili oleh Wakapolres Tabes. Kemudian yang mewakili Pak Dandim, Ketua Pengadilan Negeri Makassar. Saya sekaligus sampaikan selamat untuk Pak Ketua. Kemudian tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak menyebutkan satu persatu karena tadi sudah disapa oleh Pak Wali Kota dan yang mewakili pejabat gubernur, sehingga untuk mempersingkat waktu, saya sapu bersih Bapak Ibu yang mulia, yang saya muliakan, yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Pertama-tama dan yang paling utama adalah tiada henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia, kesehatan dan kesempatan yang kita bisa nikmati sampai saat ini, sehingga kita bisa hadir pada acara penandatanganan nota kesepakatan terkait penanganan perkara perdata dan tata usaha negara antara Kejaksaan Negeri Makassar dengan pemerintah Kota Makassar yang dirangkaikan dengan acara musrembang. Acara penandatanganan MOU ini merupakan momentum yang sangat berharga dan sangat membanggakan karena dirangkaikan dengan acara musrembang, menunjukkan bahwa komitmen pemerintah kota, dalam hal ini Pak Wali Kota, dalam melakukan pembangunan terus serius dan bersungguh-sungguh memastikan bahwa semuanya terlaksana sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. MOU sebagai suatu bentuk sinergi, saling mendukung, saling menjaga, dan saling melengkapi di tengah pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Untuk itu, selaku pimpinan Kejaksaan Negeri Makassar, saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Wali Kota Makassar beserta segenap jajaran atas kepercayaannya kepada Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian beberapa permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Semoga ke depan hubungan kerjasama antara Kejaksaan Negeri Makassar dengan pemerintah Kota Makassar akan lebih terarah dan terpadu, di mana perjanjian kerjasama ini akan menjadi acuan yang akan mempermudah pelaksanaan koordinasi dalam mewujudkan keselarasan dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Bapak Ibu yang saya banggakan, Jaksa Pengacara Negara sudah diakui keberadaan dan fungsinya sejak zaman pemerintah Belanda, yang bisa dilihat dalam pasal 2 Stadblad 1922 nomor 522 yang menyebutkan bahwa dalam suatu proses atau sengketa yang ditangani secara perdata, bertindak untuk pemerintahan sebagai penanggung jawab negara di pengadilan adalah opsir justisi atau jaksa. Ini kemudian diadopsi dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2021. Sebutan jaksa pengacara negara hanya diberikan kepada jaksa-jaksa yang secara struktural dan fungsional melaksanakan tugas perdata dan tata usaha negara. Sebutan pengacara
dalam pengacara negara tidak bermakna bahwa JPN tunduk pada undang-undang advokat, namun kode etik kepengacaraan tetap dipegang. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas negara atau pemerintah. Penegasan mengenai tugas jaksa pengacara negara disebutkan dalam pasal 34 Undang-Undang Kejaksaan yang menyebutkan kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada presiden dan instansi pemerintah lainnya. Jaksa pengacara negara adalah jaksa dengan surat kuasa khusus yang bertindak dalam perkara perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan atas nama negara, pemerintah ataupun untuk kepentingan umum. Keberadaan jaksa pengacara negara ini dipertegas melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam pasal 24 ayat 1 Perpres yang sama disebutkan bahwa Jaksa Agung Muda bidang perdata dan tata usaha negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara yang mencakup penegakan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya kepada negara atau pemerintah. Meliputi lembaga atau badan negara, lembaga atau instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara, serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Hal ini kemudian dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 006 AJA Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 414. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, inti dari adanya kerjasama ini adalah membangun sinergi untuk menghindari adanya penyimpangan maupun penyalahgunaan kewenangan melalui fungsi pertimbangan hukum dalam bentuk pendapat hukum atau pendampingan hukum serta pemberian bantuan hukum baik litigasi maupun non-litigasi terhadap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata atau wan prestasi yang pada akhirnya dapat merugikan hak-hak keperdataan pemerintah kota. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut akan saya sampaikan beberapa pencapaian Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata dan tata usaha negara tahun 2023 sebagai bentuk laporan kepada pemberi kuasa. Bantuan hukum non-litigasi, Dinas Perumahan 54 surat kuasa khusus, penyelamatan dan pemulihan keuangan negara, penyelamatan dari Dinas Perumahan dan Pemukiman, semester 1 177 miliar 709 juta 253 ribu rupiah. Semester 2 1 triliun 198 miliar 766 juta 31 ribu rupiah. Total untuk 1 tahun adalah lebih 1,3 triliun. Terima kasih untuk Dinas Pemukiman atas kepercayaannya. Kemudian pendampingan hukum ada 6 kegiatan, yaitu Dinas Lingkungan Hidup terkait penetapan pemenang tender pelaksanaan pengolahan sampah menjadi energi listrik. 2. Dinas Pariwisata terkait pembuatan 2 kapal pinisi dan 1 kapal dengan pagu sebesar 13 miliar 750 juta rupiah. Ketiga, Bea Cukai terkait kegiatan belanja penambahan nilai gedung dan bangunan tahun anggaran 2023 dengan anggaran 659.977.000 rupiah. 4. Dinas Pemuda dan Olahraga terkait penetapan pemenang tender kegiatan pembangunan revitalisasi kawasan olahraga Karebosi dan fasilitas pendukung dengan pagu 3.499.900.000 rupiah. 5. Dinas Perhubungan terkait pengadaan penerangan pada lorong-lorong lampu Singarana Loronta
dengan pagu Rp10.708.419.000. 6. Dinas Pendidikan terkait pengadaan smartboard interaktif display dengan pagu Rp2.245.100. Selain dengan pemerintah Kota Makassar, Jaksa Pengacara Negara juga banyak melakukan penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara dengan instansi vertikal antara lain bantuan litigasi, di mana terdapat SKK penanganan perkara sekarang pada tahap kasasi. Non litigasi dengan BJB 38 SKK, BPJS Kesehatan 4 SKK, Pelindo 3 SKK. Penyelamatan keuangan negara 6 miliar rupiah, yaitu terkait penyerahan rumah dinas Kemenkumham, pemulihan BPJS Kesehatan Rp64.517.950 dan pemulihan BPJS Ketenagakerjaan Rp2.481.710.777. Tindakan hukum lainnya dengan Pelindo terkait perjanjian sewa lahan antara PT Pelindo Regional 4 Makassar dengan kantor Bea Cukai Makassar. Kemudian terkait tunggakan pembayaran sewa pemanfaatan lahan milik PT Pelindo dengan pihak PT Perikanan Indonesia dan terkait piutang macet jasa kepelabuhanan antara PT Pelindo dengan PT Pertamina Transkontinental. Pelayanan hukum terhadap masyarakat ada 25 orang. Selain itu, saya perkenalkan pada kesempatan ini bahwa Jamdatun mempunyai satu terobosan berupa aplikasi atau sarana yang bisa dilakukan untuk menangkap aspirasi atau keluhan atau permasalahan hukum dari masyarakat, yaitu Halo JPN, di mana ini menjadi solusi hukum yang terlengkap, di mana dalam website tersebut masyarakat dapat melakukan tanya jawab permasalahan hukum yang dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma. Kemudian Kejaksaan Negeri Makassar juga mempunyai inovasi yang kami namakan dengan Talk to JPN, yang dapat diakses oleh masyarakat melalui Instagram Datun Kejaksaan Negeri Makassar dan WhatsApp dengan nomor 0819848356. Nomor WhatsApp ini juga bisa diakses di website Kejari Makassar dan Instagram. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya menyampaikan harapan dan ajakan untuk menjaga dan memelihara hubungan kerjasama yang baik ini, bahwa apa yang telah kita sepakati ini adalah guna menciptakan harmonisasi dalam menjalankan pengabdian bagi masyarakat, bangsa dan negara yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab kita bersama. Oleh karenanya, nota kesepakatan dan perjanjian kerjasama ini hendaknya kita jadikan acuan untuk mewujudkan komitmen dan dalam pelaksanaannya secara sungguh-sungguh. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kiranya hubungan kerjasama dan koordinasi ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan bangsa dan negara. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan, perlindungan dan ridhonya pada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mau pantun satu, mudah-mudahan tidak garing. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Carinya di Provinsi Papua. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami aturkan atas sambutan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Ibu Andi Sundari SHMH. Selanjutnya, penandatanganan berita acara Musrembang RKPD Kota Makassar tahun 2025. Untuk itu, mohon izin kami mengundang Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Rudianto Lalo SHMH, dan perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Haja Haslinda Sos MSI, perwakilan dari Provinsi, Kepala Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Suciati. Selanjutnya, perwakilan dari NGO, Bapak Nawir Siki,
Ketua Asosiasi LPM Bapak Jumail Mapiare, Ketua Komisi Disabilitas Bapak Dodi, selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Bapak Haji Muhaimin Mahyudin SMM, selanjutnya Inspektur Ibu Andi Asma, selanjutnya Bapak Asisten 3 Bapak Dr. Andes Andi Irwan Bangsawan, dan yang terakhir dari pimpinan media Tribun Timur Bapak Ronald Ngitung. Berita acara penderakatan berita acara ini merupakan Musrembang tingkat Kota Makassar hari ini merupakan ajang terakhir diskusi antara pemerintah bersama seluruh stakeholder yang terkait yang hadir pada hari ini. Mohon izin untuk tetap di tempat, kita akan melakukan sesi foto bersama. Saya hormati untuk tidak meninggalkan tempat acara, karena setelah coffee break kita akan mendengarkan pemaparan dari masing-masing narasumber kita yang telah hadir bersama-sama kita.
Dua kabupaten di Toraja, yakni Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara, yang menjadi destinasi wisata favorit bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Keindahan alam dan keunikan budayanya, serta lokasi wisata yang sudah mendunia, menjadi salah satu sektor terwujudnya green tourism. PT PLN sebagai salah satu penggerak roda ekonomi bangsa dan motor dalam katalisator suksesnya transisi energi menuju net zero emission 2060 di Indonesia, turut berkomitmen mendukung pengembangan destinasi wisata berkelanjutan atau green tourism. Maka PLN memasuk 100% energi bersih untuk menyukseskan transisi energi di wilayah tersebut. Program green tourism tersebut dikemas dalam tajuk Gentle, yakni Grand Electrifying Ecosystem kawasan wisata Toraja dan Toraja Utara yang berbasis energi ramah lingkungan. PLN optimis dengan sinergi bersama stakeholder